Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Faridana Nasution, NPM 2208 Di sini saya akan mempresentasikan mapping pada blok hematologi yang berjudul filariasis. Nah, filariasis ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, penyakit ini terutama menyerang sistem limfatik dan apabila berlangsung lama dapat menyebabkan pembengkakan pada tungkai, lengan, payudara maupun skrotum. Nah, eh, penyakit ini termasuk neglected tropical disease, yaitu penyakit tropis yang masih menjadi masalah kesehatan terutama di daerah dengan kondisi sanitasi dan pengendalian faktor yang berkurang baik. Nah, filariasis ini tidak ditularkan secara langsung dari satu manusia ke manusia lainnya. Penularannya itu membutuhkan nyamuk sebagai vektor. Nah, ketika nyamuk menggigit orang yang terinfeksi, maka nyamuk dapat mengambil mikropilari dari darah. Selanjutnya, mikropilari berkembang di dalam tubuh nyamuk dan dapat ditularkan kepada orang lain melalui gigitan berikutnya. Nah, untuk etiologi eh, pada filariasis ini, yang paling sering adalah Wuchereria bancroft. Selain itu, terdapat Brugia malai dan Brugia timori. Nah, ketiga spesies tersebut merupakan penyebab utama filariasis limfatik di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Jadi, pada filariasis ini, untuk etiologinya ada Wuchereria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Nah, adapun vektor atau penularan pada filariasis ini itu dikeluarkan melalui gigitan nyamuk. Beberapa genus nyamuk yang dapat berperan sebagai vektor antara lain ada Culex, Anopheles, Aedes, dan Mansonia. Tergantung spesies filaria dan wilayah geografisnya. Nah, proses penularannya itu sederhana. Pertama, nyamuk menggigit manusia yang mengandung mikrofilaria. Kemudian, mikrofilaria masuk ke tubuh nyamuk dan berkembang menjadi larva infektif stadium 3 atau L3. Nah, ketika nyamuk tersebut menggigit manusia lain, larva L3 masuk ke luka gigitan. Larva kemudian berkembang menjadi cacing dewasa dan menetap di sistem limfatik. Nah, pada siklus hidup filariasis ini, itu melibatkan dua hospes, yaitu manusia sebagai host definitif dan nyamuk sebagai vektor sekaligus hospes perantara. Nah, yang pertama ini pada nyamuk yang menggigit manusia yang sudah terinfeksi dan mengambil mikrofilaria dari darah. Kedua, di dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria berkembang melalui beberapa stadium dan menjadi larva infektif L3. Dan ketiga, nyamuk menggigit manusia yang sehat, larva L3 masuk ke tubuh manusia melalui luka gigitan. Dan yang keempat, larva berkembang menjadi cacing dewasa di dalam pembuluh limpa, dan cacing dewasa kemudian menghasilkan mikropilaria. Nah, mikropilaria ini akan masuk ke dalam aliran darah dan dapat ditemukan dalam jumlah lebih banyak pada waktu tertentu, terutama pada malam hari dan beberapa spesies. Kemudian mikropilaria ini kembali dapat diambil oleh nyamuk saat menggigit manusia. Nah, adapun patogenesis pada filariasis ini yang dimana itu penyakit ini menyebabkan kaki menjadi besar. Awalnya cacing dewasa hidup di dalam pembuluh limpa. Keberadaan cacing responden tubuh dapat menyebabkan peradangan pada pembuluh limpa atau limpa nipis. Dalam jangka panjang, jadi kerusakan dan pelebaran pembuluh limpa sehingga aliran limpa menjadi terganggu. Akibatnya, cairan limpa menumpuk di jaringan dan menyebabkan limfedema. Nah, adapun manifestasi klinis eh, dapat dibagi menjadi fase akut dan kronis. Pada fase akut, pasien dapat mengalami demam menggigil, nyeri limfanitis, dan limfadenitis. Nah, pembengkakan pada organ tubuh, anggota tubuh juga dapat terjadi. Namun, seseorang yang terinfeksi
tidak selalu langsung menunjukkan gejala. Bahkan sebagian orang dapat mengalami infeksi tanpa gejala yang jelas. Pada fase kronis, gangguan sistem limfatik dapat menyebabkan limfedema yang menetap. Nah, pada kondisi yang berat, kulit menjadi menebal, keras, dan mengalami perubahan bentuk. Pada laki-laki dapat terjadi hidrokel, yaitu penumpukan cairan di sekitar testis. Selain itu, dapat terjadi piluria, yaitu keluarnya cairan limpa dalam urin sehingga urin tampak seperti susu. Nah, adapun untuk menegakkan diagnosa, salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah menemukan mikropilaria dalam darah. Pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan sediaan darah dengan teknik tertentu dan waktu pembelian darah dapat perlu disesuaikan dengan periodisitas mikrofilaria. Nah, pada beberapa jenis filaria, mikrofilaria lebih banyak ditemukan pada malam hari. Selain pemeriksaan mikroskopis, dapat dilakukan pemeriksaan antigen filaria. Misalnya, untuk mendeteksi infeksi Wuchereria bankropti. Nah, pemeriksaan molekul seperti PCR juga dapat digunakan pada kondisi tertentu. Selain itu, pemeriksaan ultrasonografi dapat membantu melihat pergerakan cacing dewasa di pembuluh limpa yang dikenal sebagai filarial densine. Nah, adapun untuk pengobatannya, yang dimana pada pengobatan filariasis ini, salah satu obat yang dikenal adalah diethylcrambamazine atau DEC. DEC ini bekerja terhadap mikrofilaria dan sebagian bentuk cacing dewasa. Selain itu, pada program eliminasi dapat digunakan kombinasi obat seperti albendazole dan ivermectin sesuai kondisi epidemiologis wilayah. Pada beberapa keadaan, terapi juga perlu mempertimbangkan bakteri Wolbachia, yaitu bakteri endosimbion yang hidup di dalam beberapa cacing pilaria. Namun, pemilihan obat dan dosis harus berdasarkan jenis pilaria, kondisi pasien, serta pedoman yang berlaku. Pada pasien yang lipedema kronis, pengobatan tidak hanya bertujuan membunuh cacing, tapi juga melakukan perawatan limfedema, menjaga kebersihan kulit, mencegah infeksi sekunder, dan mempertahankan fungsi anggota tubuh. Nah, pencegahannya eh, mungkin yang pertama itu adalah dengan memutus rantai penularan. Salah satu adalah eh, pemberian obat pencegahan massal atau PPOPM di daerah endemis. Selain itu, pengendalian nyamuk juga penting. Eh, yang terakhir juga untuk edukasi masyarakat sangat penting karena eliminasi filariasis membutuhkan partisipasi masyarakat. Nah, untuk komplikasi itu dapat menyebabkan lipedema kronis atau elephantiasis. Nah, kesimpulannya, filariasis ini adalah penyakit infeksi akibat cacing filaria yang dikeluarkan melalui gigitan nyamuk, terutama menyerang sistem limfatik. Nah, pada filariasis ini, pencegahannya dilakukan melalui pemberian obat pencegahan massal, pengendalian nyamuk, perlindungan dari gigitan nyamuk, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dengan deteksi dini, pengobatan yang tepat, serta pengendalian penularan, filariasis dapat dicegah dan dapat dikendalikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun yang salah saya mohon maaf. Padahal saya mohon ampun. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.